Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Januar Akbar Ramadhani, mahasiswa aktif dari Institut Setiami Kampus Bekasi A. Ya, kali ini saya akan memenuhi tugas untuk perkuliahan mata kuliah Strategic Management untuk ujian akhir semester. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang analisis SWOT. Ya, selamat menonton, enjoy. Ya, halo teman-teman, masih kembali bersama saya ya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT ya, buat di saya itu ya. Kayak pertama, kan kita lihat dari katanya aja sudah SWOT, SWOT. Ya, pertama adalah strengths. Nah, strengths gitu, kekuatan kan. Ya, kekuatan mungkin sih kayak nggak begitu banyak gitu kan ya, yang dimiliki kayak banyak orang ya, mungkin standar-standar aja gitu kan ya. Bahkan kayak banyak orang-orang gitu kan ya yang kayak kurang gitu kan buat jalanin hidupnya gitu kan ya, jadi kayak mental breakdown, terus jadi kayak lebih ke arah introvert, cenderung kayak pendiam di rumah gitu ya. Untungnya tuh saya nggak ngalamin itu semua ya, saya masih bisa kuat gitu kan ya, alhamdulillah kan ya. Yang penting kayak gimana kita ngejalanin aja gitu kan ya, funnya aja kita nikmatin aja kan ya. Kalau kita sedih-sedih juga nggak usah perlu tahu lah orang-orang gitu kan, yang penting kelihatan senang-senang aja gitu kan ya, bahagia gitu selama masih di jalan yang benar gitu kan ya. Jadi kan ya kita masih harus bersyukur aja gitu kan ya, bisa kuat gitu kan ya. Nah, kalau buat di pekerjaan mungkin kan harus profesional juga gitu kan ya, jadi kayak datang tepat waktu. Kalau di perkuliahan juga kan masuk kelas harus, misalnya ada dosennya jam 7, kita jadi sebelum jam 7 sudah harus siap, itu sudah standby. Nah, kalau ada tugas dan sebagai macamnya dikumpulin tepat waktu juga. Kalau di pekerjaan kan juga harus bisa ngelayanin customer dengan baik gitu kan ya, ramah, harus senyum gitu kan ya, harus ikhlas semuanya. Balik lagi, kalau nggak ikhlas kan buat apa gitu kan, nggak bakal jadi berkah juga buat kita kan kalau kita nggak ikhlas. Nah, kayak sebenarnya mungkin dari kekuatan sih itu aja ya, nggak begitu banyak kan ya, normal-normal aja. Nah, balik lagi kan ya, kan setiap individual orang juga beda-beda kan ya, gimana kan ya bisa survive apa enggaknya, kuat apa enggak ngejalanin hidupnya. Nah, yang kedua itu adalah weakness, kelemahan gitu kan ya. Mungkin kayak kelemahan orang tuh nggak ada yang tahu gitu ya kan ya, tapi kadang juga kan kita nggak bisa mikir juga kelemahan kita tuh bagaimana. Mungkin kayak dilihat orang kita, wah si ini gini. Nah kan kalau buat kita kan mikirnya juga nggak bakal mikir kayak gitu, nggak, beda gitu pandangnya kita sama orang lain kan. Jadi kayak ya udahlah, kayak buat di pekerjaan gitu harus lebih on time lagi supaya tepat waktu itu kan penting. Nah itu kan udah jadi kekuatan tadi kan ya, jadi harus ditingkatin lagi, jangan sampai itu bakalan jadi umpan balik buat kita gitu, jadi kelemahan. Nah kalau kayak dibuat di perusahaan kan pasti ada nih kan ya, pasang surutnya arus konsumen tuh kan nggak selamanya ada gitu, klien tuh nggak selamanya bakal datang gitu kan. Gimana kitanya aja buat nyari gitu kan ya, buat nyari itu semua kan biar supaya nggak jadi kelemahan buat kita gitu. Kelemahan yang kayak gitu kan kayak kita tuh nggak bisa manfaatin apa yang ada gitu kan, jadi tuh buat bikin jadi kita ada kelemahan gitu. Nah yang ketiga itu sendiri ada opportunities. Nah opportunities itu apa sih? Nah opportunity itu adalah peluang gitu kan ya. Peluang apa saja nih yang bisa kita manfaatin nih dengan baik-baik ini kan ya. Misalnya kayak untuk di pekerjaan kan ya, seperti yang sudah saya sebutkan gitu kan ya, sebelum-sebelumnya tadi kan sekilas tuh kayak kalian mau masuk ke ini perusahaan A. Nah yang daftar tuh ribuan orang, itu 1000 lah, nggak usah banyak-banyak, 1000 aja. Nah pasti kan yang kepilih tuh kan nggak mungkin penuh gitu, 1000-1000-nya gitu, nggak bakal muat juga kan itu kantor kan ya, kecuali emang kantornya besar gitu kan. Nggak ada yang tahu juga kan. Mungkin kan open recruitment itu kan pasti nggak bakal sampai 1000 juga, palingan kayak yang diambil cuman berapa persen gitu, 10%-nya atau cuman 25% kan, nggak ada yang tahu ya. Kita ambil pahitnya aja deh, dari 1000 orang itu cuman diambil 25 orang atau 50 deh, 25 orang sampai 50. Nah itu kan kurang lebihnya palingan kayak cuma 10% doang kan, 10%, 15% gitu kan, nggak lebih gitu kan. Nah
itu gimana kita buat manfaatin peluang itu juga kan, gimana kita juga kayak pas acara apa namanya interview, kita gimana cara ngadepin sama HRD-nya, sikap kita, ngobrol kita bagaimana kan, kita tuh harus bisa manfaatin peluang itu. Kayak kita ngirim CV juga, kita buat CV itu kan ya nggak jangan main-main juga gitu kan, harus kayak benar-benar supaya kan kita dilihat sama yang orang itu, wah ini benar-benar niat nih, jadi kan itu ada nilai plus lah, jadi ada peluang juga buat kita. Nah kalau buat di perusahaan kan ya kayak kalian untuk di bidang pekerjaan kan mungkin itu ya kurang lebihnya ya. Nah selanjutnya tuh kalau dari ya, pendidikan ya kan kayak banyak perguruan tinggi gitu kan ya, pasti kan apalagi perguruan negeri kan ya, yang negeri itu pasti kan banyak gitu yang minatnya kan, yang daftar tuh mungkin sampai ratusan ribu orang kan, yang gak terima juga paling cuma beberapa gitu kan. Nah gimana kita juga manfaatin peluang itu sendiri gitu kan ya. Nah kita daftar gitu, kita belajar niat-niat, belajar sungguh-sungguh, kita kasih hasil yang terbaik juga buat diri kita sendiri kan, nanti itu feedbacknya juga hal positif juga buat kita. Jadi kan kedepannya kita jadi lebih baik juga kan, kayak mudah-mudahan nih kita juga berdoa juga sama yang di atas kan, nggak mungkin juga kalau kita nggak berdoa juga kan, sama orang tua kita minta restu juga, jangan bohongin orang tua deh. Pokoknya itu ya emang hal sepele gitu kan, tapi ya emang bagaimanapun juga kan ya, Allah kan juga udah pernah bilang kan surga ada di telapak kaki ibu gitu kan ya. Makanya jangan sekali-kali kalian bohongin orang tua juga kan, karena apa namanya doa ibu kan sama aja kayak doanya Allah juga gitu kan. Nah itu juga salah satu peluang juga buat kalian kan, jadi kalian sungguh-sungguh juga belajarnya, berdoa juga, dibarengin niatnya dan sebagainya macamnya kan ya. Jadi kalian bisa maksimalin itu peluang itu sendiri gitu kan. Kayak saya juga kan alhamdulillah tuh kan udah pernah kerja di beberapa PT juga kan, itu karena niat saya juga, terus sama doa orang tua saya juga, kerja keras saya juga. Kalian harus percaya juga kerja keras itu nggak akan ngianatin hasil kalian juga. Nah dan yang terakhir ini ada threat, ada ancaman. Nah kalau di ancaman di pekerjaan nih, yang setahu saya di pengalaman saya gitu ya, mungkin kalian bakalan kayak ada gesek-gesekan gitu antara sesama karyawan gitu kan. Nggak selamanya kan orang suka sama kita juga kan, pasti adalah orang yang nggak seneng sama kita. Nah mungkin kayak wah misalnya si A nih deket banget sama si bos, nah si B kan otomatis kayak cemburu gitu kan, kecemburuan sosial gitu kan, itu kan jadi ancaman juga buat kalian kan ya di pekerjaan itu sendiri. Kayak kalian apalah diresein lah, digangguin lah, apa di ngomongin hal-hal yang buruk. Nah itu kan salah satu ancaman juga buat kalian kan, kayak jadi nggak nyaman kerjanya, jadi kepikiran juga, beban juga buat kalian. Ya sebisa mungkin kayak hindarinlah hal-hal seperti itu kan ya, karena kan kayak gitu nggak baik juga kan, nggak bakal berkah juga nanti. Nah kalau di kampus ya mungkin di pendidikan ini kan kayak kalian deket sama dosen atau kalian deket sama apa gitu kan, apa namanya teman kalian gitu. Nah terus ada murid-murid yang nggak senang juga sama kayak tadi lah, kayak di pekerjaan tadi kan itu nggak ada yang tahu ya. Ya hindarin aja lah hal seperti itulah, kayak kalian fan-fan aja gitu, mau main di sana mau main di sini, mau bergaul sama siapa aja sih fan-fan aja, yang penting kayak jauhin lah hal-hal kayak gitulah, karena kan itu ancaman juga buat diri kalian gitu. Nah ancaman juga sebenarnya nggak cuman itu aja sih, kayak sebenarnya kayak kalian lagi pergi gitu kan ya, keluar atau lagi main gitu kan ya, lagi nongkrong sama teman-teman, nah pulangnya gitu kayak lumayan larut malam gitu kan, itu kan ancaman juga buat kalian ya. Kayak apalagi sekarang lagi musim-musim begal juga kan, gak ada yang tahu nih nanti kalian pulang ketemu tiba-tiba motor kalian dirampas kan, gak ada yang tahu. Itu nauzubillah lah ya, jangan sampai kalian ya kena kayak gitulah, jauh-jauhin aja. Nah mungkin analisis SWOT itu saja kan ya yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena tidak ada manusia juga yang sempurna kan ya, mohon dimaafkan juga ya kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat notif dari saya terus. Untuk info lebih lanjutnya bisa kalian follow Instagram saya di @jaryayan13. Iya.
kasih. See you at the next video. Bye bye.